Bagi mereka yang sudah mengenal nur ilahi di saat Miraj, dapat menggunakan dan menerapkan kekuatan tridaya ini untuk bisa manunggal saat memasuki alam keluhuran. Bisa menggunakan kendaraan cipta, rasa atau karsa saat memulai alam keluhuran tersebut. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak dari kita pernah mendengar kata-kata tridaya yaitu cipta, rasa dan karsa, tetapi sangat sedikit dari kita memahami secara mendalam tentang tridaya ini. Inilah sebuah kekuatan maha dahsyat yang ada pada diri kita yaitu kekuatan cipta. Rasa dan karsa atau kehendak, kekuatan inilah yang menggerakkan setiap aktivitas yang kita lakukan setiap hari mulai dari bangun tidur yaitu saat pertama kali kaki menginjak tanah, lantai hingga saat kita melepaskan semua kepenatan hidup dan membaringkan tubuh kita untuk memulai lelap. Semuanya itu berkat kreasi dari tridaya ini. Apakah tridaya itu? Inilah yang ingin kita ulas, semoga ada manfaatnya. Cipta ialah kekuatan yang membuat gambar-gambar terhadap rencana dan segala sesuatu yang telah terjadi berupa citraan, gambaran, yang ada di benak kita. Kemudian rasa adalah kekuatan-kekuatan yang halus dan menyatu dari setiap gambar-gambar atau citraan terhadap segala sesuatu yang membawa kesan. Hal ini sering kita namakan perasaan, emosi pribadi. Dan yang terakhir adalah karsa atau kehendak tekad. Inilah kekuatan yang menggerakkan segala cipta dan rasa itu menjadi terlaksana. Bagi orang-orang yang telah mengenal diri pribadinya, seharusnya sudah bisa mengatur tridaya ini sehingga suatu kekuatan yang manunggal menyatu. Dalam bukunya Karya Agung, Ki Ageng Nitiprana menjelaskan bahwa sangat sulit untuk menentukan dari ketiga daya ini yang bergerak lebih dahulu. Memang ada kalanya cipta, ada kalanya rasa, tapi ada kalanya juga karsa, tekad yang menggerakkan kekuatan-kekuatan yang menimbulkan pekerti dalam diri kita. Untuk mendapatkan pembuktian dari kekuatan tridaya yang ada dalam diri kita, alangkah baiknya setiap kita selalu meneliti di atas tindak tanduk dan perbuatan yang kita lakukan. Apakah tindakan yang kita perbuat bermula dari adanya cipta, rasa atau karsa? Hal ini diperlukan untuk bisa lebih memahami kekuatan yang lebih dominan dalam diri kita. Apakah cipta, rasa atau karsa yang muncul lebih dahulu? Hal ini penting, sehingga di kemudian hari kita lebih bisa memanfaatkan kekuatan tridaya tersebut agar lebih optimal. Untuk memudahkan memahami masalah tridaya ini, kita bisa melihat dari contoh berikut. Sebagai contoh ada seseorang bernama si Fulan yang sudah mengenal diri pribadinya. Mencoba mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Ia mencita-citakan ingin sebuah permulaan suatu penerbitan. Si Fulan yang saat itu tidak mengetahui sama sekali tentang penerbitan kemudian menggunakan ciptanya. Ia mulai menggambarkan dalam batinnya sebuah buku yang bisa ia cetak dan terbitkan sendiri. Ia menggambar detail dari proses membuat buku tersebut. Tetapi karena tidak didukung dua kekuatan tridaya yang lainnya maka cita-citanya tersebut agak tersendat. Kemudian ia memperbaiki caranya. Pada saat menggambar kembali terhadap cita-citanya tersebut, ia mengikut sertakan kekuatan karsa, kehendak yang menggebu-gebu. Sehingga muncullah perasaan yang membebaninya atas cita-cita itu. Jadi setelah tridaya itu menyatu, antara gambar yang ia buat, kemudian tekad yang membaja, serta perasaan yang membuat yakin atas cita-citanya maka seketika itu pintu terbuka dan terbuka di hadapan jalan untuk mewujudkan cita-citanya. Seolah-olah mempermudah proses terwujudnya penerbitan. Ia melaluinya dengan mudah, sehingga cita-citanya terwujud dan menjadi kenyataan. Jadi setiap orang dan setiap kasus berbeda-beda dalam menggunakan tridaya ini. Hampir setiap hari, setiap detik kita menggunakan kekuatan tridaya. Tapi sungguh kita tidak pernah memperhatikan prosesnya dan menyadarinya. Jika kita mampu mengelolanya dengan baik sehingga mampu memanunggalkan tridaya tersebut, maka tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Kita adalah makhluk yang paling sempurna, dan mendapat mandat sebagai khalifahnya. Maka kita dan Tuhan berkreasi bersama di bumi ini untuk kemajuan dan keharmonisan alam semesta. Dalam perkara yang lebih luhur lagi, bagi mereka yang sudah mengenal nur ilahi di saat Miraj, dapat menggunakan dan menerapkan kekuatan tridaya ini untuk bisa manunggal saat memasuki alam keluhuran. Bisa menggunakan kendaraan cipta, rasa atau karsa saat memulai alam keluhuran tersebut. Hingga tiba di mana tridaya ini kita tinggalkan. Bila sudah tiba waktu yang tepat dan saat yang tepat, kekuatan tridaya ini luluh dengan sendirinya menjadi kekuatan tridaya Sang Maha Agung. Tidak ada lagi cipta, rasa dan karsa insan, kepasrahan total, yang menarik kuat untuk terus memasuki lorong-lorong cahaya.
Hingga hampa tak ada apa dan siapa. Suung dalam hening yang membahagiakan. Cahaya tanpa warna, berkilau tanpa dapat diberi nama lagi. Terima kasih karena sudah mampir di channel Fuad Al-Fauzan. Jika belum mengklik subscribe dan tanda loncengnya silahkan diklik agar tidak ketinggalan kajian-kajian lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.